Di sini saya sudah mengkaji beberapa hasil riset ya, hasil riset semua yang saya kaji dan eh, machine learning ini menjadi sekarang itu boleh dikatakan kalau kita mencari kata kunci machine learning, kemudian student performance itu ya, itu banyak sekali bahkan hingga tahun 2022 itu masih ada risetnya. Nah, dan sebenarnya sudah banyak juga systematic review yang sudah dipublikasikan seperti yang banyak dikutip ini yang Sahiri et al. Kemudian ada juga penulis lain di tahun 2021 itu sudah membuat systematic review. Sebenarnya kemarin pengen membuat systematic review tentang perkembangan hasil riset prediksi hasil belajar ML, EDM, dan LA hingga tahun 2022. Cuma tantangannya sepertinya novelty-nya itu harus lebih diperkuat karena sudah banyak sekali systematic review yang membahas hasil-hasil riset prediksi hasil belajar dengan eh, machine learning. Nah, mungkin ini apa ya EDM dan LA. Nah, EDM dan LA ini merupakan bidang riset ya, bidang riset atau komunitas riset, yaitu EDM adalah Educational Data Mining dan LA itu adalah Learning Analytics. Nah, dua bidang ini merupakan aplikasi machine learning di bidang pendidikan, yaitu untuk membuat model-model prediktif pembelajaran untuk mensupport pembelajaran siswa gitu ya, supaya lebih efektif. Nah, di sini saya membuat hasil kajian teorinya dengan tabel ya, dengan format ada 6 kolom, tujuan, kerangka teori, sumber data, data yang dikumpulkan, model atau algoritma. Nah, tabel ini saya terinspirasi dari book chapter yang ditulis oleh Gus Bia dan Belamri di tahun 2014. Nah, khusus untuk di fisika sendiri, di komunitas pendidikan fisika, ya, itu saya baru menemukan dua ini ya, berdasarkan pencarian terbaik saya, dua ini, dan sebenarnya artikel dua inilah yang menginspirasi saya itu sebelum S3 ingin mengambil disertasi ini, yaitu Zabriskie et al. 2019. Dia tujuan penelitiannya aja adalah membuat model prediksi hasil belajar fisika atau student performance ya sebagai early warning pada mata kuliah fisika dasar 1 dan 2. Nah, tapi selanjutnya kerangka teori yang dinarasikan si Zabriskie di pendahuluannya itu adalah retensi mahasiswa STEM. Kemudian sumber datanya ini data institusi, jadi bukan data mining sih kalau menurut saya ya. Jadi ini data institusi yang dikumpulkan melalui ya rekapan Excel gitu ya, data institusi dan nilai mahasiswa pada mata kuliah fisika dasar, jumlah sampelnya 915 di fisika dasar 1, di fisika dasar 2 805 yang dikumpulkan selama 4 semester gitu. Data yang dikumpulkan apa saja? Ya tadi ya, variabel institusi dan variabel nilai mahasiswa. Nah, untuk variabel institusi ada gender, ada instate, URM, underrepresented minority, ujian masuk matematikanya, kemudian apakah eh, generasi pertama di keluarganya yang kuliah gitu ya, data-data demografi seperti ada juga data IPK, kemudian nilai di SMA gitu ya. Ada juga nilai UTBK kalau kita mungkinnya ACTM. Kemudian ada juga variabel kelas. Variabel kelas itu variabel kinerja akademik selama proses perkuliahan. FMCE ini adalah untuk pengetahuan konsep mekanika siswa, kuis, ada juga penilaian selama di laboratorium. Nah, model atau algoritma yang digunakan oleh Zabriskie adalah regresi logistik dan random forest, hanya dua ini. Nah, kemudian yang lebih baru lagi yaitu yang et al. Ini juga fisika.
membuat prediksi hasil belajar fisika untuk mengatasi klasifikasi yang kelompoknya tidak seimbang atau etris. Sebenarnya penelitian yang ini itu merupakan lanjutan dari Zabriskie. Karena yang ini kalau lihat di Zabriskie daftar penulis ini kalau nggak salah ada yang juga. Jadi ini satu komunitas gitu ya, satu komunitas pendidikan fisika. Nah, masalahnya di tahun 2019 ini imbalance data set yang ditemukan di dalam data ini ya, itu membuat model itu menjadi kurang akurat. Itu menjadi kurang akurat dan si yang ini menarasikan artikelnya itu untuk mengalamatkan masalah imbalance dataset ini. Imbalance dataset itu seperti apa ini? Karena misalkan ada data nilai fisika yang lulus dan tidak lulus gitu. Nah, kelompok yang lulus dan yang tidak lulus itu si yang menemukan 4:1 dan imbalance dataset ini sangat bermasalah terhadap akurasi prediksi. Nah, kerangka teorinya ini juga dibangun oleh retensi mahasiswa STEM. Jadi mereka itu di Amerika Serikat itu memiliki masalah tentang retensi mahasiswa STEM itu yang menurun gitu ya. Banyak mahasiswa STEM, maksudnya mahasiswa MIPA dan teknik gitu ya. Kalau kita saintek yang di tengah-tengah itu eh, keluar prodi STEM dan mereka memilih untuk di prodi lain. Nah, ini sumber datanya juga mirip ya dengan Zabriskie. Dia pakai data institusi dan nilai mahasiswa fisika dasar di 3 universitas. Ini luar biasa. Universitas A 7.000-an, B 1.000-an, C ini dia nggak dijelaskan di artikelnya. Nah, data yang dikumpulkan ya memperluas hasil riset Zabriskie et al. 2019 dengan jenis data yang sama, tapi di sini dia pakai modelnya itu random forest. Nah, kemudian Shahire et al. 2015 ini merupakan systematic review terhadap studi prediksi hasil belajar antara 2002 sampai 2015 tentang faktor-faktor penentu hasil belajar dan model ML yang digunakan. Nah, ini kerangka teorinya agak berbeda dengan yang kedua ini adalah differentiated learning ini. Differentiated learning adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan heterogenitas siswa, heterogenitas pembelajaran siswa gitu. Nah, ini sumber datanya dari database IEEE, kemudian Springerling, ScienceDirect, atau Scopus ya, kemudian ACM. Ini kan komunitas di Computer and Machinery gitu ya. Nah, data yang dikumpulkan dari hasil systematic review si Sahiri et al. Itu banyak yang memodelkan IPK, kemudian penilaian internal, ada aspek demografi, kegiatan ekstrakurikuler, background SMA, perilaku sosial, dan psikologis atau afektif. Nah, di sini menarik karena saya melihat masih jarang model prediksi hasil belajar yang mengalamatkan ini ya, aspek-aspek afektif seperti aspek sosial dan psikologis gitu. Dan ini menarik apabila kita modelkan dengan machine learning. Nah, model algoritma yang ditemukan oleh Sahiri yang paling banyak itu decision tree. Termasuk random forest itu juga didasarkan dari pembuatan decision tree. Kemudian kedua adalah neural network, naive Bayes, KNN, K-nearest network, dan SVM support vector mesin yang missing di dalam dua riset sebelumnya tidak dimodelkan. Kemudian Huang and Fang 2013 ini membuat 4 jenis model matematika untuk memprediksi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah dinamika. Ya, ini dinamika mahasiswa fisika mungkin ya. Nah, ini juga kerangka teorinya differentiated learning. Data diperoleh selama 4 semester dari 323 program sarjana, luar biasa. Ya, ini luar biasa datanya, jumlahnya 2.907. Data yang dimodelkan IPK, nilai pada mata kuliah sebelumnya, ya, statika, kalkulus fisika, dan 3 nilai ujian sisipan. Ya, jadi dalam
satu semester selain UAS gitu ya, ada ujian sisipan ya atau UTS gitu ya. Kalau UTS kan cuma satu, nah ini ada tiga ujian sisipan selain UAS karena UAS ini yang akan diprediksi oleh si Huang and Fang. Nah, ini model yang dia eh, build ya itu ada multiple linear regression model, ada multi-layer perception network, kemudian radial basis function network model dan support vector machine. Ya. Nah, kemudian eh, Marbuti et al. 2016 ini membuat model prediksi hasil belajar untuk mahasiswa etris. Mahasiswa etris itu mahasiswa yang terduga pasti nanti entah itu dia nggak melanjutkan mata kuliah ya atau nilainya itu D atau enggak E dengan menggunakan 4 model ML. Ini juga dia kerangka teorinya kenapa pakai ML, pakai differentiated learning. Sepertinya banyak eh, penelitian prediksi hasil belajar itu dia dibangun dari teori differentiated learning, dibangun dari teori belajar konstruktivisme pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini datanya dari jurusan teknik. Ya, ini di genap 2013 jumlah datanya 1.650, genap 2014 jumlah datanya 1.413 itu. Nah, data data apa saja? 3 ujian midterm, CGPA, nilai matkul semester sebelumnya, statika, kalkulus, fisika ini mungkin terinspirasi dari Huang dan Fang ya, mirip ya data yang dia pakai. Kemudian model yang dia uji itu ada logistic regression, support vector machine, Bayesian tree, multi-layer perception network, naive Bayes classifier, K-nearest network. Kemudian yang terbaru ini tahun 2002 Ibrahim et al. Ini development of a model using data mining technique to test, predict, and obtain knowledge from the academic result of information technology student. Ini pengembangan model dengan menggunakan teknik data mining untuk memprediksi academic result atau hasil belajar pada mata kuliah mahasiswa jurusan IT. Teorinya juga dibangun dari differentiated learning, sumber datanya itu dari data student performance pada mata kuliah pemrograman C# di 5 universitas pada program studi computer science. Nah, yang dimodelkan itu skor ujian sisap sebagai target ya. Kemudian nilai hurufnya, nilai angka, gender dan prodi. Namun hanya nilai angka yang digunakan ya, nilai ujiannya itu ya. Kemudian yang dipakai decision tree khususnya algoritma J48, algoritma klasifikasi yang jenisnya J48. Nah, kemudian dua lagi yaitu ini juga baru Albu Anin tahun 2022. Ini pengembangan sistem prediksi berbasis web gitu ya untuk memprediksi hasil belajar siswa. Teorinya juga dibangun dari differentiated learning, sumber data manual dari unit akademik fakultas atau departemen computer science selama 2 semester tahun akademik 2020-2021. Nah, variabel akademiknya itu nama mata kuliah, level 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 maksudnya level ini ya semesternya, UTS, kumpulan nilai tes dan nilai praktikum dan data demografi. Nah, model algoritma yang telah dia coba itu SVM, random forest, K-nearest network, artificial neural network, regresi linear, dan kelebihannya yang Algoanan ini modelnya itu sudah dideploy dalam bentuk website atau sudah disebarkan dalam bentuk website sehingga modelnya itu bisa dipakai gitu ya, bisa dipakai untuk mendukung pembelajaran. Sedangkan yang lain ini itu masih membuat model saja, membuat model dievaluasi apa akurasinya gitu ya. Mana model yang paling akurat gitu. Nah, ini yang Albuanan sudah menerapkannya dalam ini bisa diakses websitenya di sini. Jadi bisa dipakai
ini pakai data-data yang dikembangkan Al-Quanet. Kemudian Marbuti et al. 2015 ini merupakan studi pendahulu ini sebenarnya ya, yang 2016 dia. Di sini tapi dia membuat teorinya itu dari retensi mahasiswa STEM gitu. Nah, ini data yang dia pakai data kinerja siswa sarjana teknik pada beberapa mata kuliah. Jadi ini eh, nggak satu mata kuliah di Marbuti et al. Ini. Dia menggunakan data akademik mahasiswanya itu di beberapa mata kuliah. Dia train modelnya di genap 2011 dan dia uji data apa modelnya itu di apa ini Spring itu genap 2012. Jumlah datanya 3.400. Jadi trainingnya 1.700, testingnya dia 1.700. Variabel targetnya memprediksi mahasiswa yang beresiko D ya ini ya at risk student ini juga banyak yang memprediksi ini ya. Kemudian prediktor itu kehadiran PR, kuis, ujian, ada juga data tambahan di minggu ke-9 di model ML dia yang di minggu ke-9 itu ada progress project, soal open dan penilaian sebaya. Nah, tapi yang dia pakai itu ya, yang dia bangun itu modelnya menggunakan algoritma regresi logistik seperti itu. Nah, ini adalah hasil kajian teori saya mengenai bagaimana riset-riset sebelumnya itu sudah mengembangkan model ML dalam eh, pembelajaran gitu ya, untuk memprediksi pembelajaran. Nah, kemudian mengenai contoh ya, contoh program ini saya sudah membaca terutama dari Zabriskie et al. 2019 ini udah saya udah menguliti artikel ini dan bagus sekali dan baik sekali penulisnya karena penulisnya itu menyertakan uh, coding coding melalui R dan Python sebenarnya. Tapi yang baru saya coba itu yang di R. Nah, contohnya itu seperti ini ya, yang sudah dikembangkan di R. Dia pakai regresi logistik dan random forest. Nah, ini sebenarnya eh, coding di R ya, coding di R yang sudah dilaporkan oleh tadi ya Zabriskie tahun 2019. Di sini dia mengembangkan model random forest dan logistic regression. Nah, di sini ini datanya tapi bukan dari Zabriskie karena Zabriskie tidak membagikan datanya. Ini datanya adalah data bangkitan saya dengan menggunakan random ya, dengan menggunakan random. Ini ada banyak data ya. Di sini adalah target. Nah, target ini sebenarnya lulus dan tidak lulus gitu ya. Saya lupa ini targetnya saya bikinnya bukan targetnya kalau nggak salah yang nilai A B itu saya kategorikan satu, yang nilainya C D E itu saya kategorikan nol gitu. Nah, kemudian ini adalah T1 FMC, ini adalah variabel-variabel prediktor kalau username ini adalah ID-nya ya. Nah, ini ada banyak fiturnya. Nah, di sini si Zabriskie itu dia membagi data training dan data testingnya itu rasionya 6175 ya. Jadi 61,75% data training dan sisanya itu adalah data testing. Nah, di dalam codingnya Zabriskie ini dia membuat beberapa model ya. Ya, beberapa model. Yang pertama ini adalah baseline model. Nah, baseline model itu jadi semua semua targetnya itu diubah menjadi satu semua gitu. Jadi ini diubah satu semua. Nah, nah itu ini sebagai referensi aja. Jadi bagaimana kalau targetnya itu diubah satu semua. Nah, kemudian ini cara mengevaluasi itunya ya, cara mengevaluasi
modelnya dengan menggunakan fungsi confusion matrix ya. Nah, seperti itu ada akurasi, kemudian nah ini ukuran-ukuran sensitivity, specificity, kemudian ada juga detection rate gitu ya. Nah, itu. Nah, ini yang model institusional ini maksudnya adalah model dengan variabel prediktornya itu data-data institusi, data-data demografi atau data-data yang diperoleh dari kampus gitu ya. Nah, seperti ini cara membuat modelnya ya, seperti random forest gitu ya. Nah, kemudian ini melihat ini feature engineeringnya, jadi feature selectionnya, jadi mana fitur-fitur yang berkontribusi paling penting gitu ya, the important ini ya, var important plot, jadi plot uh, important dari variabelnya. Nah, kemudian kalau ingin memprediksi dengan model, tadi kan modelnya disimpan dalam nama fit. Ya, ini model kita gitu ya. Ini adalah model kita. Nah, bagaimana menggunakan model ini untuk mempredik? Nah, memprediknya ini ya fit. Nah, data log test. Data log test tadi diperoleh di atas. Diperoleh di atas itu ketika membagi training dan testing. Nah, seperti itu. Nah, eh, mungkin itu saja ya terkait dengan contoh dan gambaran seperti apa nanti modelnya dikembangkan. Ini juga masih berkembang mungkin ya pengetahuannya apakah nanti dikembangkan di R atau di Python ya. Karena dua-duanya itu bagus dan bisa dikembangkan. Nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Yang penting tujuannya disertai saya jelas tadi untuk mencapai tiga rumusan masalah tadi. Baik, terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.